untuk di musik pasti punya plan masing-masing lah ke depannya, gitu kan, sudah direncanakan mungkin. Nah kalau Atalia sendiri, next kamu punya project apa yang bakalan dalam waktu dekat dikerjakan? Ini tadi aku dengar bocoran kayaknya ada sesuatu yang seru bakalan di ini. Depan. Boleh dibocorin sudah? Boleh dong. Boleh, oke, apa tuh? Insya Allah Atalia ada project sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Anda pembaca setia Kaltim Pos. Nah, ini kali ini saya Agung Pratama hadir. Kalau biasanya saya hadir di talk show sebelumnya. Kali ini saya hadir dengan, mungkin bisa dilihat di posisi yang kelihatan lebih santai gitu ya, lesehan dengan setup yang berbeda. Nah, hari ini memang sedikit lebih spesial dibandingkan talk show yang lainnya, karena kalau kita lihat Samarinda ya, kita lihat Samarinda sendiri nggak pernah kehabisan talenta, khususnya yang kita bicarakan kali ini dalam hal bermusik gitu. Banyak nama-nama besar yang sudah berhasil mengukirkan sejarah untuk kota Samarinda, khususnya di bidang musik, di kancah industri musik tanah air. Belakangan ini Samarinda khususnya lagi diramaikan juga dengan salah satu lagu yang juga karya dari Bang Novi Umar, yang mana dinyanyikan oleh talenta muda Samarinda, berbakat, suaranya bagus, kemudian juga cara tampilan, looknya kekinian banget. Nah, saya sudah kedatangan mereka berdua. Langsung aja kita sambut, ada Atalia Obri dan juga Bang Novi Umar. Halo, sini silakan. Atalia, hai. Bang, ketemu lagi kita Bang. Terakhir kali ketemu Bang Novi Umar di talk show beberapa bulan yang lalu ya, awal tahun kayaknya ya Bang ya. Pas pandemi. Pas pandemi, bener. Itu kita ngobrolin tentang lagunya Bang Novi Umar yang waktu itu lagi rame, Aku Bukan Boneka ya. Iya. Ya kan, yang waktu itu lagi rame dengan salah satu orang yang dianggap untuk memanfaatkan, mengambil part dari lagu yang sudah diciptakan oleh Bang Novi waktu itu ya. Betul. Rame banget dan obrolan kita juga waktu itu seru banget. Seru banget. Nah ini sekarang ternyata kembali lagi Bang Novi dengan karya baru ya kan, dengan Atalia yang udah menyanyikan salah satu lagu dari Bang Novi. Tapi sebelumnya saya pengen tahu nih kabarnya Atalia dan Bang Novi gimana? Bang Novi dulu dah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Udah vaksin juga. Alhamdulillah 2 kali Bang? Sudah 2 kali. Alhamdulillah. Tinggal booster ya. Manyala berarti ya? Manyala. Manyala, Borneo maju terus nih soalnya. juga. Menang kan Iya, sudah? iya. Atalia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukan Atalia sendiri kalau ini masa pandemi, ini kalau aku kan lihatnya dari kacamata dari sosial media aja nih, karena lihat Atalia ini muncul terus belakangan ini ya Bang ya. Di sosmednya siapa aja muncul terus gitu. Nah, lihat di sosial media Atalia ini kan kayaknya masih sekolah. Iya. Gitu. Nah, sekolah di mana atau lagi sibuk apa? Sekolah di Fastabikul di SMP kelas 2. SMP kelas 2 berarti. Ujian dong berarti. Iya, ujian. Wah, lumayan ya ngebagi waktunya ya. Oke. Berarti ujiannya masih online atau offline? Online. Oh, online. Oke. Sip. Nah, jadi lagu Samarinda ini kalau kita lihat ya itu kita sepakat di belakangan ini kayaknya semua orang ngomongin itu. Betul. Sosial media kalau lihat di Instagram stories, post-repostnya lagu Samarinda gitu kan. Sebetulnya kalau kita lihat dulu ke Atalianya dulu ya. Atalia sebetulnya kalau nyanyi kamu memang punya bakat yang memang dari kamu sendiri atau ada darah seni dari orang tua? Sebenarnya Atalia tidak terlalu kebakat sih. Kalau kalian pengen, kalian punya usaha ya kalian harus berusaha gimana caranya untuk mengembangkan bakat kalian. Nggak tergantung bakat turunan gitu. Iya. Tapi kalau dari orang tua berarti bukan darah seni ya? Bukan. Sama sekali nggak ada? Nggak ada. Lah. Menarik ya. Karena kalau kita lihat karena suara, cara nyanyinya juga sudah bisa dibilang ngerti banget lah. Betul. Sama lagu Betul. gitu kan. Ternyata emang berarti bisa kita bilang Atalia emang berbakat. Iya. Begitu. Nah, terus kalau dari bakat akhirnya kita ke lagu gitu kan, ke lagu yang
lagi didengerin Atalia sendiri sih, apa sih sebenarnya belakangan ini lagu kan banyak banget nih sekarang. Alhamdulillah Talia lagi suka dengerin lagunya Talia sendiri sama Rinda. Iya, bisa udah disetting buat promo. Jangan lupa dengerin Itu bener. Gunanya promo ya itu ya. Jadi kalau memang salah satu lagu yang nggak salah sih ya. Belakangan ini Bang Novi juga aku yakin yang paling sering didengar itu kan. Itu terus. Bener terus, bener iya. di mobil, Betul. di handphone, Di mana-mana. karena ya itu lagi rame. Lagi gitu. rame alhamdulillah. Kalau penyanyi favorit Atalia siapa? Suka Raisa, BCL sama Liodra. Ah oke itu yang dari tanah air. Iya. Kalau yang dari luar negeri ada nggak? Suka Anne Mary sama Adele. Anne Mary sama Iya. Adele. Oke Adele. Adele kan kayak cenderung dark ya kayaknya ya. Pop sih dia. Pop sih ya. Pop. Oke, tapi kalau dari warna suaranya memang Kebanyakan Adele itu penyanyi yang selalu apa sih? Kalau dia bukan penyanyi sih, tapi pencerita semua kejadian yang dia alami. Jadi memang kalau kita dengerin albumnya Adele itu kita akan mendengarkan dia bercerita. I see. Kelebihannya dia. I see. Nah, kalau Atalia sendiri kenapa memilih nama-nama tadi? Kayak misalnya yang dari Indonesia Raisa deh. Kenapa kamu suka banget sama Raisa? Iya karena Atalia itu sama kayak Om Novi suka ngelihat penyanyi itu storytelling. Jadi sambil cerita gimana isi lagunya gitu. Jadi lebih nyampe ke pendengar. Oke. Nah, kemudian kalau tadi kita lihat lagi dari proses Atalia kenal nyanyi itu sebetulnya mulai kapan? Dari kecil sukanya. Kalau umuran ingat nggak umur berapa? Nggak tahu pokoknya dari kecil mama tuh suka diem-diem taruh kamera. Terus ternyata Talia tuh suka nyanyi. Akhirnya dicariin mama guru les, terus lesnya aja deh. Oke, berarti emang belajar buat nyanyi karena tahu ada bakat, Ada talenta. ada talenta. Oke. Itu peran penting orang tua sebenarnya. Pintar membaca talenta yang ada dalam anaknya. Iya. Apapun itu ya Bang ya. Betul. Oke, kebetulan Atalia adalah nyanyi Iya. musik. Kamu belajar nyanyi berapa lama? Yang benar-benar tadi kursus kan ya? Iya. Itu berapa lama? Kecil sih dari Dari kelas. kecil banget? Iya dari SD dari umur 2 tahun. Kelas SD kelas 2 SD kelas 2 sampai sampai sekarang. sampai sekarang? Iya. Oh, oke, nggak pernah Masih berhenti ya? tetap Iya. Rutin ya? khusus karena memang kita setiap hari kan harus tetap mengasah apa yang kita miliki sampai tajam, benar-benar tajam. Iya. Dan kalaupun nantinya sampai bisa menjadi yang profesional pun tetap harus bisa ini karena memang perkembangan musik, perkembangan skill bernyanyi juga terus berinovasi kan, jadi memang tetap harus diperlukan untuk bisa membentuk karakter vokal dari Atalia sendiri. Iya, bener. Nah, kalau Bang Nopi sendiri ngelihat Atalia yang sekarang, apalagi membawakan lagu Bang Nopi Iya. sama Rinda, dengan karakter vokalnya Atalia yang sekarang, menurut Bang Novi, Atalia ini sudah benar-benar dengan karakter vokalnya kah, atau dia harus explore lagi Bang? Enggak sih, saya ini suka dari Atalia itu karena dia, ya itu tadi kayak saya ini suka tipikal penyanyi itu yang storytelling, suka bercerita gitu. Jadi memang sebagai penulis lagu itu ada cerita yang pengen saya sampaikan. Nah, Atalia ini juga termasuk penyanyi yang seperti itu. Jadi saya suka kalau masalah teknik dan skill yang dia miliki, dia itu sudah memiliki karakter suara. Jadi saat kita mendengarkan Atalia itu kita akan kayak kayak adem, kayak tenang gitu kalau dengarkan suara Atalia itu. Jadi memang wah ya, ini anak punya sesuatu sebenarnya. Memang dari pertama kali waktu ketemu dia udah dibilangin bahwa wah ini anak nih nih. Dia tinggal begitu ketemu saya tuh sambil kayak ngobrol, kayak membangkitkan bahwa mengeluarkan sesuatu yang di dalam dirinya gitu. Karena memang dia udah punya itu gitu. Dan begitu sama Rinda pun ada beberapa proyek yang kita sama-sama kita selalu membuat bagaimana ini dengan gayanya dia. Jadi memang benar-benar disesuaikan dengan karakternya Atalia sendiri. Oke, berarti ini bisa dibilang lagu Samarinda ini project kedua bareng Bang Novi? Ada beberapa bahkan sebenarnya. Iya. Sebelumnya ada beberapa. Tapi cover. Oh, project cover. Ada project kayak Ramadan juga. Tapi banyak orang. Kolaborasi banyak gitu orang. ya? Kolaborasi dan kalau yang Atalia sendiri itu yang ini. Ada beberapa tapi yang baru selesai dibikin klipnya yang ini ya. Iya. Oke. Yang untuk lagu sendiri. Yang benar-benar Atalia sendiri. Betul. Gitu ya, dan Bang Novi gitu ya, berdua untuk bikin ini. Ada teman kita yang bantuin juga, Reza namanya, itu bagian aransemen musiknya. Siap. Oke, berarti di sini Bang Novi emang posisinya punya lagu sudah jadi kah atau gimana Bang sampai akhirnya ketemu sama Atalia? Yang Samarinda. Samarinda itu sebenarnya lagunya saya bikin untuk kegabutan waktu PPKM itu. Konten YouTube. Jadi di mobil itu ya? Ya, jadi memang waktu itu banyak teman-teman sebelum PPKM itu banyak, Bang gimana sih cara bikin lagu, Bang gimana sih gitu-gitu. Jadi saya bilang,
wah kalau balasin salah satu lumayan nih gitu kan. Pas lagi nggak ada kerjaan juga lagi apa-apa, saya bilang ya udahlah mungkin saatnya untuk bisa kayak nge-share apa sedikit yang saya punya gitu buat teman-teman. Jadi saya di konten saya tuh pertama kali saya bikin lagu dadakan dan jingle dadakan juga. Jadi kalau bikin lagu gimana, kalau bikin jingle gimana. Jadi sharing formulasinya saya tuh gimana. Gitu. Bikin beberapa, ada yang komen, Bang bikin lagu tentang Samarinda dong. Wah saya bilang belum pernah juga nih, saya bilang gitu kan. Langsung berangkatlah ke tepian, pas di tepian saya berangkat ke tepian, parkir mobil baru udah genjreng-genjreng udah langsung gini. Okay. Ternyata pas bikin project apa ketemu Atalia, dia bilang, Om iya mau lagu ini dong, Samarinda. Wah saya bilang tahu lagunya, dia nyanyi referennya. Oh iya udah dia aja. Karena begitu dia nyanyiin referennya aja, ya udah nih lagu kayaknya ketemu sama jodohnya lah. Lebih bagus dia karena waktu itu pernah direkod juga sama teman gitarisnya Brotherhood Tommy. Cuman habis itu kami bingung mau ngapain. Oh nggak tahu mau dikemana nih lagu gitu iya, ya? Udah habis recording ya udah didiemin aja, didiemin lama aja gitu. Ya udah tiba-tiba Atalia datang dan meminta lagu ini, udah pas dia nyanyiin referennya ya udah lah memang jodoh lebih pas dan dia, dan ini kebuktikan waktu versi saya yang originalnya itu cuma 2.000. ini setahun itu. Iya setahun 2.000 sama Bang Novi. Yang nonton kan. Atalia baru 9 hari udah 10.000 views. Itu benar-benar ya kita bikin kita senang itu kan apresiasi apa yang sudah kita lakukan, dan Atalia berhasil banget menciptakan lagu ini. Nah itu dia, berarti emang kalau yang seperti kita sering dengar juga ya, mungkin Bang Novi pernah bilang juga lagu itu harus ketemu jodohnya kalau memang mau jadi gitu ya. Betul. Berarti bisa dibilang bukan faktor keberuntungan ya, memang garis takdirnya lah ya. Garis takdir. Lagu ini mungkin emang buat Atalia gitu karena Bang Novi sendiri sudah bikin lagu ini. Ada beberapa teman-teman yang bikin cover juga kan waktu itu kan. Pas keluar lagunya, keren sampai dipinjam beberapa akun-akun juga buat waktu itu ada acara apa gitu, Bang pinjam lagunya ya pakai aja gitu. Cuman gitaran gitu kan. Iya. Ada beberapa, cuman memang nggak ada yang serius. Begitu Atalia yang ini kayaknya lebih kena ya. Lebih dapat. Lebih bernyawa. Lebih bernyawa. Atalia sendiri kalau kamu kan kalau dibilang Bang Novi tadi kamu menawarkan diri ya, bisa dibilang berarti kamu sudah tahu lagu ini terus ngomong sama Bang Novi, Bang aku mau dong nyanyiin lagu ini gitu. Nah itu sebetulnya apa yang bikin kamu tertarik sama lagu Samarinda nih, apa kira-kira? Sebenarnya kalau lihat dari Samarinda tuh kayak belum ada lagu-lagunya yang estetik gitu kan. Kalau Jogja udah ada sesuatu di Jogja. Nah terus ini udah tanggung jawab Atalia sebagai anak remaja untuk bawain lagu dari kota sendiri. Kalau Jogja kita Club Project udah lama banget kan. Itu legend. Lama banget itu. Lama banget. Mungkin anak-anak sekarang juga ya beberapa ada yang nggak tahu mungkin kan lagu Jogja versi Club Project. Nah, sekarang itu yang sesuatu yang di Jogja dan bener. Tugas kita sih sebenarnya. Bener, dan ya, mudah-mudahan sih lagu ini bisa, lagunya Atalia ini bisa membuat orang ya kayak sekarang itu saya kadang-kadang suka terharu sendiri, ada teman nge-tag, wah keren lagunya Bang, jadi pengen pulang Samarinda, jadi inget Samarinda gitu. Teman-teman yang di luar gitu, waduh saya bilang. Ya berhasil aja apa yang sudah kami lakukan membuat orang menjadi merindukan Samarinda. Benar. Nah, Samarinda sama rindu. Nah, itu dia, Samarinda sama rindu. Nah, mungkin nanti saya pengen di pertanyaan berikutnya saya pengen dari Bang Novi-nya ya, karena sebagai pencipta lagu sebetulnya lagu ini misinya apa itu nanti saya pengen tanyain ke Bang Novi. Tapi kalau ke Atalia sendiri di lagu Samarinda ini, kalau kita lihat kan berarti di Samarinda ini lagu yang menggambarkan Samarinda, ya kan? Menggambarkan Samarinda, tapi dengan versi yang kekinian. Kalau yang dulu, yang lama-lama mungkin kita sudah sama-sama tahu ya lagu yang identik sama Samarinda. Nah, itu kan yang lama, yang bahkan sekarang kita malah sudah jarang banget denger lagu itu gitu kan? Nih, yang di depan juga paling nggak tahu lagu itu kan? Iya nih, yang di belakang kamera nih kayaknya. Jujur. Itu lagunya yang mana ya? Cari ntar di YouTube ya. Nah, kalau Atalia berarti punya secara nggak langsung tadi secara langsung Atalia sudah bilang bahwa ini tanggung jawab Atalia sebagai generasi muda untuk mengangkat nama Samarinda lewat lagu gitu. Oke. Nah, berarti proyeknya nggak sampai sini dong ya. Akan ada kelanjutan lagi untuk Atalia sendiri, mungkin secara mimpi kalau Atalia untuk bermusik itu nextnya kamu pengen yang seperti apa? Sebenarnya pengen Atalia tuh karya-karyanya lebih banyak orang yang dengar, lebih banyak tahu, lebih banyak dikenal sama orang gitu. Jadi iya kenapa? Kenapa langsung ngerem? Saya nungguin loh ini. Oke, pokoknya intinya lebih pengen dikenal karyanya gitu ya, dan juga otomatis
dikenal juga ini anak Samarinda nih. Iya. Gitu. Ya nah. Gimana Bang? Ya kalau menurut saya sih bukan di mana kita berkarya ya. Ya di Samarinda dimanapun. Kayak contoh sekarang aja teman-teman kita di Papua itu lagunya sampai kemana-mana kan. Benar, Mereka berkarya hanya dari Papua. Ya. Ya kita pun seharusnya bisa gitu. Kita berkarya bukan di mana tempat kita berkarya, tapi bagaimana apa yang bisa kita karyakan yang membuat karya kita itu bisa dinikmati dan disukai orang-orang lain. Jadi kita harus intinya sih kita harus jujur dulu berkaryanya. Kalau kita jujur berkaryanya maka akan lebih mudah diterima masyarakat. Kemudian kalau yang tadi Bang, yang tadi sempat saya singgung, sebetulnya Bang Novi bikin lagu ini itu punya misi apa sih Bang? Atau pengen menyasar kemana gitu maksudnya? Sebenarnya waktu itu kan karena memang dadakan, jadi saya pengen ngangkat tuh Samarinda dari kacamata saya sendiri. Jadi saya ngeliat kayak lirik di depannya itu kan tempatku lahir dan dibesarkan. Ya. Tempat yang penuh dengan kenangan. Memang dari kecil sampai saya gede gini ya Samarinda banyak sekali kenangan, mulai dari tempat, mulai dari kejadian-kejadian, beberapa hal yang tidak akan pernah dilupakan. Nah kemudian dirilik Samarinda tuh yang akan selalu beberapa kali saya misalnya urusan di Jakarta dulu sempat juga sampai hijrah ke Jakarta. Kemudian saat pengen pulang itu benar-benar saya bahkan nggak bisa tidur malamnya. Pengen cepat besok aja gitu. Buat pulang ke Samarinda, jadi akan selalu dirindukan tempat ini. Nah kemudian bagian keduanya kotaku bukan metropolitan. Kotaku masih banyak kekurangan. Gitu. Jadi memang ya Samarinda ini, Samarinda itu masih banjir, jalanannya masih banyak rusak, berlubang, masih banyak hal-hal yang semrawut apa segala macam. Tapi dengan segala kekurangannya Samarinda ya kita akan tetap selalu bangga menjadi orang Samarinda. Itu di kacamata saya gitu. Benar. Saya di Jakarta bermusik. Kalau ditanyain teman-teman musisi yang lain, dari mana? Samarinda saya nggak pernah bilang dari saya dari Samarinda. Selalu bangga dengan Samarinda. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Banyak ya supporter kita ternyata hari ini. Tadi kayaknya sedikit aja loh, cuman yang di belakang kamera yang saya lihat. Ternyata Atalia dan Bang Novi banyak bawa supporter juga. Bentar lagi nanti lah. Iya. Nah itu kucek-kucek jemur-jemur ya. Iya. Nah tapi kalau Atalia sendiri, Atalia ngelihat musik kan orang banyak tuh ngelihat musik adalah oh ini passionku misalnya gitu. Terus ada yang bilang saya di musik hanya sekedar hobi gitu. Nah kalau Atalia sendiri termasuk yang mana nih? Sebenarnya musik itu hobi, tapi hobi yang pengen Atalia seriusin? Iya, pengen dikenal lebih banyak orang. Terus lagu itu tuh sebenarnya gimana cara kita menceritakan lagu itu tadi kayak storytelling. Oke, berarti hobi tapi bukan hobi yang cuman sekedar lewat gitu ya, tapi pengen diseriusin juga. Banyak yang kayak gitu anak-anak. Makanya waktu pertama kali saya ketemu dia nih, saya pikir saya beberapa kali juga pernah bekerja sama dengan anak-anak yang seusianya Atalia gitu kan. Tapi ternyata memang Atalia ini punya sesuatu yang beda dan memang saat kita bekerja sama Atalia bikin kayak gini, Atalia bikin dia orangnya selalu iya dan dia selalu mau belajar sih. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan berarti kita bekerja sama dengan siapa gitu, tapi memang orang yang selalu belajar terus merasa dirinya harus explore lagi dan itu hebat sih. Atalia sih saya pikir sih punya potensi loh untuk itu. Iya. Oke. Ini siapa di sana? Ini supporter saya kayaknya. Nah ini kembali lagi kalau di proses sekarang kita masuk ke proses kreatifnya dari lagu ini ya. Kita belum bahas proses lagu ini sampai akhirnya jadi. Terus kalau Atalia akhirnya memilih lagu ini ya sudahlah karena memang Atalia sudah menyatakan aku mau nyanyi lagu ini Bang, Om gitu ke Bang Novi. Nah Atalia sendiri kalau proses kreatif lagu ini kamu terlibatnya di menyanyikan kan berarti kan menyanyikan lagu ini, tapi lagu ini kan sebelumnya adalah versi Bang Novi atau Om Novi ya kan yang versi cowok, versi ya kita tahu Bang Novi Umar gitu seperti apa gitu. Nah Atalia sendiri waktu akhirnya diokekan sama Bang Novi dan kemudian record proses rekamannya itu ada penyesuaian lagi nggak? Gimana proses penyesuaiannya? Enggak sih, alhamdulillah lagunya tuh gampang. Iya, easy listening tapi penuh makna gitu. Jadi gampang untuk bawainnya. Oke, berarti nggak banyak dirubah Kak Bang lagu yang di versi Atalia? Cuman versi liriknya aja ya, tempat jadi kota yang kedua di bagian kedua. Terus sempat tag ulang vokal. Karena memang waktu itu sempat ada kendala di tag vokal yang pertama, kemudian karena memang Atalia juga ngerasa dirinya belum puas
kalau bisa ulang lagi. Jadi memang dia belum, jadi akhirnya di tag ulang vokalnya dan akhirnya dapat vokal yang seperti yang kita dengar sekarang, lebih bagus. Oke. Nah, kalau boleh tahu tadi kan ada dari liriknya ya yang ada di diubah. Iya. Ketika di record dengan versinya Atalia. Kalau versi dari menyanyinya nggak ada ya, berarti emang cuman versi ada beberapa improv yang diambil oleh Atalia di bagian belakang. Kita tahu lagu ini sekarang ada video klipnya juga. Gitu. Nah, ini untuk video klipnya sendiri Atalia sendiri syuting di berapa tempat kayaknya ya? Iya. Ada di mana aja tuh? Di Desa Pampang, terus di kapal wisata Pesut Etam, Kampung Tenun. Iya, sama Kampung Tenun, sama Masjid Siratal Mustaqim. Oke, nah ini ada itu atau ada lagi bang tambah? Di Bukit apa? Batu Putih. Oh, Batu Putih yang di sana. Di Surinata. Ya, yang lumayan naik Batu tinggi Putih, itu ya. Oke. Nah, apa alasan bang memilih tempat-tempat tadi tuh? Apakah ada alasan khusus? Jadi sebenarnya untuk proses pembuatan video klipnya itu ada Jivo ya. Iya. Jivo teman dari yang membuat dan memang sudah mengkonsepkan dan memang sudah bersama Atalia. Jadi waktu video klip saya memang menyerahkan semuanya kepada Atalia dan si direkturnya Jivo ya, karena memang dia punya, saya yakini bahwa orang yang lebih pantas lah, karena saya nggak bisa kan kalau bikin video, mendingan kepada yang ahli lah gitu. Bang Novi bagian lagu aja. Ya, main behind the scene, dan memang waktu proses syuting mamahnya juga ada video call pas Atalia lagi mau yang di Desa Pampang itu menari bersama. Seru sih, saya bilang ini kayaknya lebih niat membuat. Niat banget itu bang. Iya, niat banget. Ya benar-benar pengen menggambarkan bahwa di Samarinda itu ya selama saya kadang-kadang kalau baca komenan di akun-akun kan betul, alhamdulillah tuh banyak akun-akun yang sosmed support support banget mereka ini. Ada juga yang komennya bikin kayak ketawa tuh. Salah satu komen yang saya baca tuh, iya bikin aku kayak gini tuh, video klipnya gini jadi biar nggak nggak ngira Samarinda tuh hutan aja gitu. Kan selama ini mungkin di mata orang-orang di luar sana kan Samarinda tuh ya hutan gitu, segala macam. Bener-bener. Gitu. Saya masih ngalamin ya kayak gitu bang. Keluar kota masih dibilang di Samarinda emang ada mall ya? gitu. Ada mall. Ada yang tempat berapa gitu. Iya, yang tempat kopi yang di mall sebelah kan itu hits banget ya. Ditanya emang di sana ada. Lah, dikira kita hutan. Ya, itu sudah kebanyakan. Jadi memang bagus ya Atalia dan director Jivo waktu itu mengkombinasikan antara ada unsur tradisi juga dan unsur modern juga di situ. Benar-benar. Kalau Atalia mungkin ada ini nggak sih, ada bocoran nggak dari direkturnya? Bang siapa Givo ya? Jivo. Jivo, kenapa milih tempat-tempat itu, ada alasan nggak? Nggak tahu sih, pokoknya Atalia tuh kirim lagunya, terus Om Jivo yang mengkonsep. Iya, tapi ya memang kalau kita ngomongin untuk yang representasi Samarinda lah ya, kita bilang mewakili ikon-ikon atau landmark Samarinda, salah satunya yaitu Pampang. Kita tahu karena Pampang punya potensi wisata di situ, dan kita juga pemerintah daerah juga lagi gencar-gencarnya itu. Dan pengen menghidupkan kembali kan. Nah, ini apalagi nih dari masa pandemi kan kita pasti pengen untuk meningkatkan lagi pariwisata, salah satunya kan. Banyak sih kalau mau dieksplor di pinggir sawah ya mungkin nanti ya. Kalau mau dieksplor banyak lagi, yang jelas pilihan tempatnya memang sudah mewakili Samarinda banget. Jadi khususnya untuk orang yang makanya tadi banyak yang bilang kangen nih sama Samarinda. Karena kita nyebutin tepian ya, karena dari zaman dulu sampai sekarang nongkrong di tepian. Jadi mungkin zaman kita kecil kan nongkrong tepian dibajakin. Ini kan pernah ini bubuan epen-epen dulu bang. Iya. Iya, bubuan epen-epen ini tukang ribut di jalan. Kalau Atalia berarti nggak ngerasakan nongkrong di tepian ya dulu ya? Nongkrongnya sekarang lebih kondusif kayaknya. Susah nongkrong juga karena memang pandemi. Juga, iya. Oh iya. Bener juga. Makanya kemarin tuh pas pandemi juga di tepian kan lagi ditutup kan. Makanya akhirnya menyusuri melalui kapal. Atalia, kamu termasuk yang dulu sering main-main ke tepian gak sih? Enggak, tapi tetap susuri Mahakam di Kalamala. Asik. Boleh masuk lagi. Boleh tepuk tangan dong. Masuk nih. Masuk. Soalnya kalau angkatanku, terus angkatannya Om Novi itu dulu tepian itu salah satu Om ya? Om nggak apa-apa ya Om ya? Om ya. Bang Novi ya, Om manggil Om nih. Iya. Dan
zaman angkatanku dan Bang Novi dulu kan tepian itu salah satu tempat yang jangan sampai dilewatkan. Iya. Kita harus nongkrongnya di situ. Makanya itu yang bikin banyak komen itu Iya. yang sudah pindah keluar apa segala macam, ada yang ikut suami atau apa segala macam atau kerja di luar. Dia bilang ya kata-kata itu, tepian itu. Iya, Karena memang itu yang menjadi ikonik zaman-zaman dulu kan ya nongkrong pasti di tepian. Gitu. Iya. Nggak ada dulu kan belum banyak mall apa segala macam atau belum ramai gitu. Tepian mungkin ya itu angkatan berarti angkatan papa mamanya Atalaya lah ya. Ya mungkin nongkrongnya di tepian, pacarannya di tepian Om mungkin. dan Tante mungkin dulu makan pentol kali ya di pinggir. Oh, jagung bakar dulu ya. Tek-tek, jagung Tek-tek. bakar gitu kan. Iya, tepian tuh sampai sekarang tuh masih jadi Masih. Dan sekarang juga udah mulai dibenahi dibenahi itu depan bagus sih. kantor gubernur udah oke gitu. Nah, mungkin next time bisa syuting di situ kali ya. Tapi Ya, untuk apa juga kapan-kapan mungkin program selanjutnya kali ya. Iya. Sebenarnya sih yang saya juga pengen sounding, saya respect sama Atalia dan keluarga. Mereka tuh benar-benar niat mengangkat lagu ini dengan menggarap video klipnya sedemikian rupa bagus banget. Ya. Itu nggak pernah kepikiran sama saya. Jadi itu sebenarnya yang kadang-kadang saya ini gemes banget sih, harusnya ini tugas dari pemerintah kita tuh untuk melakukan hal ini gitu. Jangan nantinya begitu ini misalnya lagu ngejeger barulah mengklaim sana klaim sini apa segala macam. Harusnya sih disupport lah hal-hal seperti ini. Anak-anak muda kita banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Harusnya itu disupport untuk bisa, ya supportnya sih nggak mesti harus dengan memberi uang segala macam, tapi memberikan apa yang bisa mereka perbantukan untuk support itu. Perhatian dan respect lah ya. Yes, gitu. Oh, itu dia yang Cuman diharapkan. kadang-kadang ya, atau lagi pakai ini kan jadi nggak dengar. Jadi susah. Makanya alhamdulillah sih, ya Atalia juga tetap. Ya kalau kita sih berpikiran, yaudah kita berkarya aja, berkarya aja. Nothing tulus lah ya. Nothing tulus. Pokoknya kita buat karena tadi Atalia juga pengen dikenal karyanya kan. Betul. Pengen dikenal karyanya dan akhirnya bisa diakui gitu bahwa Atalia ini emang bisa berkarya di ranah musik gitu kan. Tapi kalau Atalia sendiri ngomongin lagu kan, Atalia sebelumnya pernah bikin lagu sendiri kan? Betul. Kisahku ya. Iya. Kisahku. Oh, oke, baik, itu kalau boleh tahu kapan itu persisnya? Itu pas ulang tahun September. Belum lama dong ya? Iya. Oke. Itu tuh dibikin untuk acara private party untuk keluarga. Jadi Atalia bikin lagu dipersembahkan untuk keluarga. Dia udah nyebut Mama, papa gitu. Oh, emang Bener-bener lagunya itu. Ada di YouTube-nya Atalia Obi. Kisah. siap. Silakan di subscribe, komen dan share untuk lagu atau channel YouTube-nya Atalia karena di sana ada banyak lagu-lagu yang punya khususnya lagu Samarinda yang lagi rame nih di Samarinda belakangan ini. Nah, terus awal mulanya Atalia sampai akhirnya bisa berkarya di detik ini, ketemu Bang Novi, kemudian juga proses berkaryanya juga ternyata khususnya di lagu Samarinda ini Atalia ngalir aja gitu ya, kayak air yang sebetulnya nggak sulit-sulit banget lah menurut Atalia gitu. Dan terbukti banyak orang di luar sana yang sudah curi-curi nge-cover lagunya juga ya kan. Itu saya sudah Ada yang buat kepo-kepo. reels juga. Iya. Ada yang buat reels ngambil landmark kota Samarinda menggunakan lagu itu. Makasih banget. Secara target atau visi ya mungkin itu udah lumayan di jalur yang benar ya Bang ya berarti ya. Iya, benar. Sebenarnya sih kita pengen berkarya dan karya kita itu bisa diterima dengan baik dan membuat kota kita itu juga semakin dikenal dan orang Samarinda juga semakin bangga dengan kotanya gitu. Ya kota kita ya gini-gini tapi tetap kita harus Tetap dibanggakan. Iya. banggakan lah ya. Ya walaupun begini-begini aja kan tapi kita sudah punya bandara, alhamdulillah. Walaupun ya Kesananya mantap lah pokoknya sudah. wih itu dah. Mantap lah. Mantap. Udah bagus ya, jilatannya bagus nih ya. Iya, Jilatannya bagus ya. Gitu. bagus. Mantap pokoknya. Tapi emang Samarinda mantap lah. Mantap memang, Manyala. Kita punya Borneo FC soalnya. Iya, itu bisa dibanggakan. Itu dia. Nah, kemudian Atalia sendiri kalau ngelihat Samarinda, kamu termasuk ini anak muda ya Bang ya? Samarinda nih. Kelahiran Samarinda. Makanya pas tuh tempatku lahir dan dibesarkan. Nah. Samarinda pas kan. Salah satu tanda kalau itu jodoh. Jodohnya sama lagu ya, bukan sama saya. Kalau sama saya kamu ponakan jatuhnya. Nah, jadi kalau sama Samarinda sendiri, Atalia itu termasuk yang suka keliling Samarinda untuk nongkrong gitu nggak sih? Iya dong. Iya. Iya sama keluarga. Sama keluarga. Oke, tetap
cinta keluarga gitu ya pokoknya ya. Kalau Samarinda yang jadi spot favorit, titik favorit, sudut favorit di Samarinda itu Samarinda yang di mana? Kalau aku nih, contoh ya, aku punya jalur atau ada daerah favorit itu mulai Simpang Muara sampai ke arah sini, Islamik. Oh, yang pohon-pohon. Iya, Bisa pohon-pohon maju. itu nggak tahu kenapa seger banget, fresh Iya, banget kalau di situ. malam tuh mantap. Iya, kalau aku kan sama Om Novi kan di situ. Kalau kamu di mana? Di mall. Enggak. Atale suka di mahakamnya. Di makamnya. Iya, Wah, di pinggir-pinggir sungai Mahakam tuh seru banget. Tapi memang seru sih kalau Iya. kalau pasannya, Iya. Kalau nggak pasang kan karena ada buaya ya. Iya, bener. Katanya ada buaya. Katanya. Tapi emang bener sih karena beberapa waktu kan di Iya. belakang sini ada juga. Bener, itu salah satu titik favorit. Nah, untuk kamu yang lagi nonton sekarang ini, yang mana titik favorit di Samarinda khususnya ya? Kalau tadi aku, kemudian Bang Novi, Atalia udah kasih tahu letak sudut-sudut favorit di kota Samarinda. Kamu di mana? Boleh tulis di komentar ya. Kita pengen tahu nanti yang mana aja. Siapa tahu dari komentar itu memunculkan ide-ide yang ya bisa dikembangkan oleh pihak-pihak berwenang lah ya. Betul. Untuk menjadi strategi wisata ya. Iya, wisata kita kan sekarang lagi seru nih, lagi Ekrab kan katanya. Ekrab, Gitu. Kita bener. ada program-program gitulah. Betul. Ditambah lagi nanti kita sudah punya talenta seperti Atalia. Atalia ini merupakan salah satu talenta yang berbakat dari Samarinda. Kita tahu teman-teman yang lain juga dengan karya-karyanya masing-masing itu juga. Saya bukan nunjuk dia, Bang. Ini Iya. karena saya kebetulan kesini aja. Makasih, hipnotis ini, hipnotis. Wah, berarti saya kesana. Iya, betul. Jadi Hipnotis nih. kebetulan teman-teman Samarinda ini juga banyak yang punya karya-karya lain gitu Iya. di bidangnya masing-masing. Jadi support itu diperlukan. Lagu Samarinda ini kan ada part-part, ada ref, ada interlude dan lain-lain lah Iya. gitu. Atalia sendiri punya bagian favorit di mana itu lagu? Di refnya. Di refnya. Iya. Oh, oke, refnya nanti berarti dinyanyiin ya. Ya, nanti. Kalau Bang Novi sebagai pencipta lagunya, lagu ini punya hook di mana, Bang? Itu sih di referennya juga memang. Di refnya. Referennya memang. Apa? Jadi memang saya nggak tahu kenapa dulu yang cuman dadakan iseng kegabutan itu ternyata diapresiasi dengan baik sama teman-teman. Kemudian akhirnya Atalia salah satunya yang mengapresiasi lagu itu, kemudian pengen menseriusi. Ya. Ada beberapa lagu dadakan atau jingle dadakan yang diseriusi sama teman-teman itu. Nah, Atalia juga salah satunya lagu dadakan yang Samarinda itu, dan akhirnya memang benar-benar wah, itu sambutannya sangat luar biasa. Dan makanya saya komen di YouTube-nya Atalia itu selamat menikmati karya kami, karena memang lagu saja tanpa penyanyi yang baik Ya. atau arranger yang baik, pembuat video klip yang baik nggak akan. Jadi memang harus benar-benar Satu paket. yang luar biasa, dan itu sampai kadang-kadang makanya saya suka baca komen-komen itu. Alhamdulillah sih belum ada haters ya. Iya. Ya selama ini komennya semua Menyenangkan positif ya? sih, menyenangkan, membuat saya juga jadi wah ini terharu juga. Kalau jadi kemana-mana, kalau dulu kan di mall tuh diputerin. Ya. Jadi kan aku yang kedua tuh saya masuk mall tuh, wah, ini lagu saya nih, lagu ini mana-mana nih. Iya. Kayak ini sekarang saya di mana tuh pasti ada. Waduh, lumayan nih. Jadi kayak bangga juga. Nah, kalau Bang Novi kan tadi seperti itu. Bang Novi itu kita udah tahu nih Atalia, dari lagu-lagunya atau karya-karya sebelumnya kan sudah sering banget kita dengar karyanya gitu. Nah, Atalia sendiri begitu tahu lagunya yang ini, suara Atalia, terus video klip wajah Atalia itu muncul di mana-mana, gimana sih rasanya? Seneng banget, akhirnya yang dimimpi-mimpikan itu. Nggak expect bakalan seramai ini ya. Ini sampai mungkin kita lagi ngobrol sekarang ini masih terus naik terus ini gitu kan, masih ramai terus. Nah, terus dari sekian banyak ini kan kita bilang viral ya di Samarinda, lagu ini di mana-mana diposting, didengarkan orang. Atalia sendiri itu tadi kayak Om Novi bilang ada komen-komen yang menggelitik nggak sih dari lagu atau dari penampilan yang seru lah. Dari sekian banyak komen. Nggak usah ngomongin haters lah ya. Kalau Nah, haters justru itu ada sih.
belum bermunculan lah ya. Mereka masih belum. Iya, Tapi mudah-mudahan. saya berharap ada biar tahu ya, apa yang menjadi kekurangan di karya ini gitu. Iya, asalkan masih dalam proses atau posisi yang wajar ya. Betul. Kalau Atalia lihat ada komen-komen yang seru nggak sih? Sebenarnya yang asik itu kalau misalnya mereka kirim voice note Hah? terus kayak nyanyi gitu, Ah. refnya terus Sering dapat kirim, Natalia. iya. Itu Atalia sering dapat gitu. sering dapat gitu. Ya, voice note di DM chat gitu. Oh iya? Gimmick ya? Nggak, bisa Oh iya, gimmick saya aja. lupa. Bisa ya? Silakan diminum. Ini nggak usah diliatin ya, nggak usah diliatin ya. Nggak usah. Nggak usah ya. Nggak usah, silakan Atalia. Jadi buat kalian yang pengen masukin Ya, di sini built in. boleh. Untuk Boleh. built in Cuma kita- apapun itu pokoknya. Boleh. Ini Kopiria kayak mana gitu, langsung lah. Disebut dong. Ya langsung lah teman-teman. Kita dengan Banyak senang outlet hati tuh ya. masa nggak bisa support sih ya. Iya. Di NTB malah di NTB nih. Tepuk tangan. Thank you. Mungkin nextnya Dewarna ya. Boleh. Gami makan Gami. Boleh. Saya suka banget lagi Gami. Jadi kalau kita ngomongin musik kayaknya nggak pernah bakalan habis ya untuk musik. Saya yakin Bang Novi pasti punya rencana-rencana ke depannya lagi untuk baik itu Bang Novi sendiri gitu kan ataupun musik yang pokoknya untuk di musik pasti punya plan masing-masing lah ke depannya gitu kan, sudah direncanakan mungkin. Nah, kalau Atalia sendiri next kamu punya project apa yang bakalan dalam waktu dekat dikerjakan? Ini tadi aku dengar bocoran kayaknya ada sesuatu yang seru bakalan di ini. Ke depan. Boleh dibocorin sudah? Boleh dong. Boleh. Oke, apa tuh? Insya Allah Talia ada project sama Om Pasha Ungu. Idih. Masya Allah. Gokil, itu project apa, bikin jembatan atau gimana? Lagu ya? Iya. Oke. Lagu, nah ini lagu, kalau lagu bentuk single atau mini album atau bahkan full album? Mini album. Mini album. Oke, jadi ini boleh dikasih bocoran nggak peran Pasha Ungu di sini untuk Atalia di mini album ini nanti sebagai apa? Produser kah atau apa? Sebagai produser Mm-mm. sama bakal jadi temen duet untuk lagu keempat. Oh, malah bakalan langsung duet sama Pasha Ungu. Duetnya juga iya. Rame lagi sih ini. Betul. Iya kan? Mudah-mudahan amin semua. Bang Novi sudah melihat ada cahaya-cahaya yang lebih terang lagi di atas ya Bang Iya, ya? memang harus. Jadi memang saya tuh pengen Atalia itu bekerja sama dengan banyak orang. Karena itu juga bagian dari perjalanan pematangan dirinya, pendewasaan dirinya untuk ketemu banyak orang. Ketemu orang baru maka akan ketemu pengalaman yang baru. Ya. Dan dia akan belajar lagi banyak hal. Itu penting banget. Penting, setuju. Dan Atalia kayaknya udah siap banget sama itu ya. Betul. Berani ya? Berani dong. Udah tag kemarin udah tag vokal. Iya. udah Oh, udah tiga tag lagu, vokal, sudah sudah 3 tiga lagu. Berapa lagu bocorannya nanti sama Pasha Ungu? Insya Allah 5. 5. 5. 4 sampai 5 lagu ya. Iya. Oke. Kita tunggu itu nanti bocorannya mungkin tahun depan ya Tahun mungkin depan, ya. insyaallah. Karena ini sudah masuk bulan Desember. Jadi kita tunggu gebrakan baru dari Atalia bareng Pasha Ungu dan apalagi gebrakan selanjutnya nanti silahkan diintip di Instagram Atalia di mana? Atalia_Aubry. Oke, Bang Novi. Novi_Umar 81. Siap. YouTube-nya dong jangan lupa. Iya. YouTube-nya. Atalia Aubry. Atalia Aubry untuk YouTube channelnya. Di situ banyak konten cover lagu Iya, cover lagu sama single. sama single. Sama nanti berarti yang sama Pasha Ungu juga mungkin ada di situ ya. Oke deh, kita tunggu. Kalau Bang Novi YouTube-nya Emang baik, oke. Menyerah? ya, untuk YouTube channel Bang Novi Novi Umar Official. ada lagu dadakan masih ya Bang ya? Masih sekarang lagi sering bikin konten lucu-lucuan sih. Oh iya sama teman-teman Iya, itu sama ya. teman-teman KGB. Oke. Karya kegampangan bos. Siap. Teman-teman juga pasti udah dengar versi komplitnya, versi video klipnya di YouTube ataupun di sosial media dimanapun kamu bisa menemukan lagu Samarinda yang dinyanyikan oleh Atalia dan ciptaan dari Bang Novi Umar. Kita pengen mereka kasih bocoran sedikit potongan lagu itu langsung sore hari ini, gitu ya? Sore malam atau kapanpun kamu nonton tayangan ini ya. Sejauh apapun kakiku melangkah, dimanapun aku berada, nyanyian rindu menuntunku pulang menujumu. Susuri mahatam di kala malam, habiskan waktu di
suaranya bagus. Lagi di bagian terakhir ada belting yang Itu Hazardin. saya langsung berdiri di sini nih Bang. Kenapa? Ya, itu mau boker suaranya, nih? Oh, bukan. sorry. Merinding. Kadang-kadang merinding itu kan bisa jadi mau bongkar. Kena falset yang ciamik Iya, tadi itu. Seret, betul. itu dah. Iya, dan untuk Anda yang punya karya, khususnya teman-teman yang ada di sekitaran Samarinda, Kalimantan Timur, mungkin Samarinda Tenggarong yang paling dekat karena kita kantornya di Samarinda. Kalau misalnya Anda punya karya-karya yang seru, karya-karya yang seru, apapun itu, kalau kebetulan sekarang ini bidang musik gitu ya, kalau misalnya kamu punya karya-karya yang seru, prestasi, atau apapun itu di bidang lain yang bersedia untuk ngobrol-ngobrol bareng kita, untuk bisa jadi inspirasi, bisa banget kita ngobrol sore-sore, atau pagi-pagi atau malam-malam, seperti Atalia dan Bang Novi sore hari ini ya. Langsung aja komen di komentar di bawah, atau kalau kamu mungkin tahu ada orang yang Bang ini kayaknya seru deh kalau orang ini diajak ngobrol karena dia punya ini gitu. Nah itu boleh banget komen di bawah atau DM aja langsung ke Instagram Kaltimpos di bawah sini. Kita kasih kerjaan editornya ya di bawah sini. Oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.